Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kawan-kawan. Jadi, waktu saya membuat video ini adalah sore hari. Kalaupun ini ternyata terupload pada malam hari, ya saya ucapkan juga selamat malam uh, kepada teman-teman. Jadi di video ini atau melalui video ini saya akan jelaskan metode TGB dalam menjawab isu baru, khususnya tentang kepemimpinan perempuan. Saya pikir kalau kawan-kawan NWDI barangkali paham ya, kenapa video ini diketengahkan. Kemudian bagi teman-teman di luar organisasi masyarakat NWDI, kawan-kawan bisa menyimak bagaimana metode TGB dalam menjawab isu baru. Pertanyaannya adalah kenapa kita perlu membincangkan metode TGB kayak gitu. Jadi begini secara umum kawan-kawan. Jadi TGB ini adalah lulusan Azhar yang metodenya sebenarnya adalah metode bisa dibilang inilah tradisional ya. Karena kan Azhar itu merawat turos soalnya, merawat tradisi yang sudah diajarkan, diwariskan oleh para ulama-ulama dulu. Dan di dunia Islam itu teman-teman banyak ya metode baru yang coba dirumuskan oleh para sarjana, para tokoh intelektual di dalam Islam yang banyak muncul di Asia Barat atau kita sebut Timur Tengah ya. Itu banyak muncul karena pengalaman mereka belajar ke Barat kayak gitu. Nah, untuk beberapa orang tertentu di Indonesia itu seperti Quraish Shihab, Prof. Quraish Shihab dan TGB itu dia tidak dia mencukupkan dirinya dengan metode tradisi gitu. Jadi mereka tidak mengambil metode baru. Metode baru itu kayak ada teori-teori sosial di situ, hermeneutika di situ kayak gitu. Itu secara sederhananya. Nah, Quraish Shihab, setahu saya dalam bincang-bincang saya dengan beberapa dosen, beliau memang mencukupkan diri dengan metode yang sudah ada. Nah, begitu juga TGB ya. Jadi ketika membincangkan kepemimpinan perempuan, saya bilang ini isu baru karena ya memang ini muncul dari kemajuan teknologi informasi, kemudian kemajuan pendidikan yang membuka ruang akses yang besar bagi perempuan untuk sekolah dan terdidik, sehingga muncul isu soal kepemimpinan perempuan di ruang publik kayak gitu, yang selama ini kan perempuan biasanya di domestik ya, atau kerja-kerja di rumahan. Nah, TGB yang pertama ketika dia ditanya soal kepemimpinan perempuan itu, dia menjelaskan prinsip Islam dulu. Nah, ini yang pertama. Jadi prinsip umum Islam dulu yang dijelaskan. Nah, biasanya prinsip umum Islam itu ditemukan setelah dilakukan pengumpulan ayat-ayat yang terkait, misalnya dalam konteks ini adalah perempuan. Biasanya ini adalah pendekatan tematik kalau dalam tafsir. Jadi misalnya temanya adalah perempuan, kemudian ayat-ayat yang terkait dengan perempuan itu dikumpulkan, kemudian ditarik kesimpulan bagaimana prinsip umumnya. Nah, salah satu ayat yang dikutip oleh TGB adalah ayat saya lupa 96 dari surat An-Nahl kalau nggak salah ya. Tapi bunyinya kalau nggak salah, man amila salihan min zakarin wa untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, maka kami akan hidupkan dengan kehidupan yang baik. Kurang lebih begitu ya terjemahannya. Yang kemudian ayat ini menjadi salah satu argumen bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Itu yang pertama. Ini prinsip umumnya. Nah, kedua, baru dia kemudian menyebut
pendapat-pendapat ulama. Nah, khususnya dalam kesempatan itu TGB mengulas ulama yang memiliki pandangan yang berbeda dengan prinsip umum, yakni membatasi kepemimpinan perempuan di ruang publik. Misalnya ulama yang berpandangan untuk membatasi kepemimpinan perempuan di ruang publik itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi perempuan itu bahkan tidak sah menjadi pemimpin kayak gitu. Nah, lalu kemudian TGB menjelaskan konteks pandangan ulama ini. Jadi konteks pandangan yang kemudian dijelaskan oleh TGB. Jadi dalil yang digunakan untuk membatasi peran perempuan di ruang publik itu adalah hadis la yufliha qaumun wala amruhum imratun. Tidak beruntung suatu kaum yang dia dipimpin oleh perempuan. Nah, itu yang pertama. Jadi konteksnya dijelaskan. Nah, hadis ini menurut keterangan TGB adalah suatu masa ada raja yang meninggal, lalu kalau nggak salah anaknya ya, anak dari raja ini seorang perempuan yang kemudian diangkat jadi perempuan. Itu yang pertama penjelasan dari hadis itu. Yang kedua itu karakteristik pemimpin waktu itu dia bersifat absolut. Absolut dalam arti jadi kekuasaan itu berkumpul pada raja. Dia nggak boleh dikritik, segala titahnya harus dilakukan. Jadi semuanya absolut harus dilaksanakan. Itu yang kedua. Nah, baru kemudian dia membicarakan konteks pimpinan hari ini yang menurut Syekh TGB itu karakteristik kepemimpinan hari ini tuh beda jauh dengan kepemimpinan di masa lalu yang kita sebut tadi absolut. Nah, hari ini tuh konsepnya itu dibagi-bagi. Misalnya kalau bicara di Indonesia itu kekuasaan itu diberikan ke eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan ada yang bisa menghakimi, misalnya Mahkamah Konstitusi. Ya, terlepas dari dinamika yang kita alami hari ini ya tentang Mahkamah Konstitusi. Yang kemudian karena karakteristiknya berbeda, maka hadis itu tidak relevan untuk diamalkan pada konteks hari ini karena memang karakteristiknya berbeda. Oleh karena hadis itu tidak relevan, maka dikembalikan ke hukum atau prinsip umum, yakni setara dan perempuan boleh menjadi seorang pemimpin. Jadi begitu ya secara sederhananya bagaimana TGB menjelaskan perkara-perkara baru. Jadi dia kumpulkan ayatnya dulu atau pendekatan tematik, prinsip umumnya seperti apa, kemudian dia menjelaskan konteks pandangan ulama yang berbeda dengan prinsip umum, lalu dia mendialogkannya dengan konteks kita hari ini, apakah relevan apa enggak kayak gitu. Yang saya pikir Islam sesuai dengan inilah tidak mempunyai masalah gitu dengan perkara pimpinan dan mendukung hal tersebut. Artinya tidak memberikan batasan yang rigid kepada perempuan. Ya mungkin hanya itu. Semoga bermanfaat dan menjawab pertanyaan kawan-kawan, khususnya di kawan-kawan NWDI. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.